Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang saya hargai, yang saya sangat kagum, untuk senantiasa tetap melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan Pancasila. Yang pertama, bahwa yang saya ingin bahas kepada kita semua adalah terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Jauh-jauh sebelumnya saya sudah memberikan sebuah pembahasan terkait dengan apa makna Pancasila, bagaimana Pancasila secara falsafah, bagaimana tumbuh dan kembangnya Pancasila sampai kemudian pun Pancasila itu negara bisa menjadi runtuh oleh karena tidak dijadikan atau tidak diamalkan Pancasila sebagai falsafah bernegara. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk kemudian kita bersama-sama belajar atau mempelajari terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Bagaimana makna daripada hal tersebut? Yang pertama, bahwa pengertian dimensi ideologi nasional. Yang pertama, bahwa ideologi merupakan kumpulan nilai dari kehidupan lingkungan sendiri yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Ada sebuah makna yang tersimpan di situ, bahwa yang tersirat bahwa ideologi itu kan berasal dari dua kata. Ya. Yang pertama ada ideologi. Yang pertama adalah ide dan logos. Ide itu adalah suatu gagasan, pandangan, pemikiran yang kemudian sedangkan logos itu artinya ilmu. Artinya kalau kita melihat secara etimologi, bahwa ideologi itu merupakan suatu gagasan atau ide ilmu yang pelajari tentang gagasan atau ide manusia. Nah, ide dan gagasan manusia ini merupakan sebagai suatu hal yang menjadi dasar di dalam untuk menguji apakah ide gagasan seseorang itu memiliki sebuah nilai, dan ketika dia memiliki sebuah nilai, maka tentu berangkat dari nilainya, dari mana berangkat nilainya, apakah nilai rasionalitas, apakah kemudian nilai yang sifatnya empiris di lapangan yang terjadi, atau mungkin juga ideologi itu menjadi sebuah ideologi yang sifatnya nilai yang turun dari yang abstrak atau turun dari Tuhan gitu. Nah, ideologi ini kalau kita lihat, dia merupakan kumpulan nilai dari kehidupan masyarakat. Ini ketika dipersatukan dengan makna Pancasila sebagai ideologi, maka ini Pancasila sebagai ideologi itu dia merupakan kumpulan nilai dari kehidupan lingkungan sendiri. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ada terlahir dan tercipta, terbentuk dari lingkungan sendiri, bukan dari lingkungan atau dari negara lain. Walaupun ada kesamaan dengan negara lain, tetapi maksudnya bahwa Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi itu tidak mencoba untuk menyontek negara lain, akan tetapi dia ada karena kondisinya sendiri dalam bangsa sendiri yang terlahir dan digali daripada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, dan kemudian diyakini kebenarannya. Nah, bahwa banyak ideologi, banyak gagasan manusia, banyak pandangan, ide, pemikiran manusia, tapi itu belum tentu dia jadikan sebagai sebuah diyakini kebenarannya. Nah, bagaimana maksud daripada diyakini kebenarannya ini? Bahwa ide-ide, gagasan-gagasan seseorang itu kemudian dapat saja bebas untuk berbicara tentang sesuatu hal, akan tetapi belum tentu ide pikirannya itu dapat diyakini. Nah, kalau Pancasila ini adalah sesuatu yang dapat diyakini kebenarannya. Kalau misalnya dalam pendekatan kebenaran kan ada tiga menurut Aristoteles: kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran pragmatis. Bagaimana maksudnya kebenaran koherensi? Itu adalah apa yang kita nyatakan sesuai dengan kenyataan. Saya ulangi, koherensi itu apa yang kita ungkapkan, apa yang kita idekan, apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kita uji dengan pendekatan koherensi tadi, bahwa ada kata, ada ide di dalam Pancasila yang menyebutkan bahwa kita harus menjadikan sebagai ide, yaitu Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama.
Nah, mari kita uji kebenarannya. Apakah betul ada praktik-praktik berketuhanan di dalam negara kita? Ternyata kan tentu melihatnya kita ada agama-agama yang tersebar di beberapa pelosok-pelosok di negeri ini. Berarti kebenarannya itu, keberadaannya itu adalah benar. Dan tentu diyakini karena memang negara, karena memang agama meyakini agamanya masing-masing. Kemudian adalah begitu juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah eh, kebenaran apa namanya? Selanjutnya adalah digunakan untuk mengatur masyarakat. Artinya apa? Bahwa eh, digunakan untuk mengatur masyarakat. Berarti maksudnya bahwa ideologi Pancasila ini itu kemudian digunakan sebagai dasar di dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan demikian maka artinya bahwa nilai ketuhanan tidak boleh berbenturan atau tidak boleh berseberangan dengan apa namanya? Berseberangan dengan aturan atau aturan tidak boleh berseberangan dengan nilai ketuhanan, aturan yang dibuat negara itu tidak boleh berseberangan dengan eh, kemanusiaan yang memanusiakan orang. Artinya apa? Jangan ada yang menciptakan aturan yang kemudian mencoba untuk melabrak nilai-nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu gambaran konkretnya. Nah, terus kemudian adalah Pancasila bukan berasal dari ide bangsa lain, oke? Melainkan berasal dari negara atau dari kehidupan lingkungan Indonesia itu sendiri. Oke, kita sepakat sampai di situ. Kemudian, selaku ideologi nasional, Pancasila dalam hal ini dia memiliki beberapa dimensi. Ada ukurannya, mengandung idealitas, mengandung kemudian harapan-harapan. Ya tentu dengan melakukan praktek-praktek keberagaman itu, tentu kan semua kita akan melahirkan sebuah harapan yang mengatakan bahwa dengan menjalankan praktek keagamaan, menjalankan perintah dan menjalankan Tuhan, maka tentu kan ada sebuah nilai yang kita dapatkan adalah mendapatkan sebuah imbalan. Ada imbalan surga dan tentu ada konsekuensi berakibat pada neraka sebagai sebuah contoh pada idealitas untuk menguji pada dimensi ketuhanan yang maha esa. Cita-cita berbagi kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. Ya, tentu bahwa ada kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan bahwa sesungguhnya dalam praktik-praktik kebernegaraan kita itu mencerminkan adanya sebuah harapan bahwasanya kita ini berbangsa bernegara ini itu tentu kemudian kita mau dilindungi hukum atau negara melindungi kita. Nah, tentu kan dapat kita lihat bagaimana negara melindungi kita dalam hal seperti itu, ya tentu dalam aspek untuk equality before the law, semua orang sama di depan hukum misalnya. Nah, tentu di situ kita bisa melihat konsep turunan daripada keadilan tersebut. Tidak ada orang yang harus diperlakukan secara itu. Bahkan dalam pendekatan agama, musuhmu sekalipun itu jangan engkau berbuat secara tidak adil kepadanya. Musuh sekalipun, itu agama mengajarkan demikian. Nah, kemudian adalah realitas. Bagaimana maksud daripada dimensi atau ukuran realitas? Bahwa nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai yang hidup di masyarakat. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan nilai yang hidup di masyarakat. Misalnya, kita ambil contoh kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kata kemanusiaan, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi jauh sebelum adanya Indonesia lahir, itu sebenarnya sudah ada praktik-praktik kemanusiaan di dalam masyarakat kita, adalah bangsa negara kita ini. Yang mana itu adalah misalnya dalam bahasa Inggris mengatakan dengan kata sipakatau, artinya memanusiakan manusia. Dan bahasa seperti itu jauh sebelum ada Indonesia memang sudah ada kata-kata sipakatau itu. Tentu ada juga makna kemanusiaan di Ambon ada, di Papua juga ada makna kemanusiaan, di Jawa juga ada, di Bali juga ada, di Medan juga ada. Intinya dari Sabang sampai Merauke ini itu kemudian makna-makna memanusiakan manusia itu memang sudah ada di negara Republik sebelum negara Indonesia merdeka. Nah, artinya apa? Bahwa itu realitas. Itu realitas yang membuktikan bahwa makna kemanusiaan yang adil dan beradab itu memang ada secara realitas yang kemudian diangkat menjadi sebuah ideologi nasional atau ideologi negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan makna keadilan.
sosial, atau makna keadilan kemanusiaan yang adil. Bahwa tentu kalau kita misalnya kembali kepada diri kita masing-masing, tak ada orang satupun yang mau diperlakukan secara tidak adil. Tak ada manusia yang mau diperlakukan secara adil. Semua orang mau diperlakukan sama. Nah, terus kemudian adalah demikian juga misalnya pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tentu kita mau disegani, tentu sebagai manusia kita mau dihargai. Tidak ada orang mau diolok-olok. Nah, nilai-nilai seperti itulah kemudian dituangkan di dalam Pancasila yang termaktub di dalam sila kedua yang dijustifikasi sebagai adalah yang adil dan beradab. Beradabnya ini loh kemudian mencerminkan sebuah etika kesopanan, dan itu lahir dari budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Normalitas, nilai yang bersifat mengikat masyarakat berupa aturan-aturan norma yang harus dipatuhi. Artinya apa, adik sekalian, bahwa dengan adanya sebuah nilai-nilai yang ada itu tadi, ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai persatuan, musyawarah, dan kemudian nilai keadilan sosial, tentu itu dijadikan sebagai landasan sehingga saya katakan sebelumnya bahwa dia adalah sumber daripada segala sumber. Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber. Nah, itu yang harus menjadi frame kita bahwa Pancasila itu dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, senantiasa bagaimana kita taat dan tunduk kepada nilai-nilai Pancasila tersebut. Itu demikian ideal. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas, mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, terbuka dan demokratis. Artinya apa? Bahwa Pancasila juga itu fleksibel. Nilai itu kan memang fleksibel. Yang namanya sebuah nilai ideologi itu memang harus fleksibel selama dia menjunjung namanya nilai kebenaran. Maka kebenaran yang berdasar pada idealitas, realitas, maka kemudian itu bersifat fleksibel. Dia berubah, artinya apa? Nilainya kita tidak pernah berubah. Nilai itu kan tidak pernah berubah. Nilai ketuhanan tidak pernah misalnya mengatakan bahwa fleksibelnya itu boleh Indonesia itu diubah menjadi negara yang tidak berketuhanan. Itu sesuatu yang pasti bahwa berketuhanan. Akan tetapi instrumen di bawahnya itulah kemudian yang dapat berubah-ubah. Tidak terlalu monoton untuk kemudian sehingga Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Harus diakui bahwa zaman sekarang ini itu berjalan secepat mungkin. Terkait dengan itu, Pancasila juga tidak bisa aturan-aturan yang mencantol dari Pancasila itu tidak boleh kaku di dalam merespon keadaan sosial yang senantiasa berubah-ubah. Yang terakhir ada sekalian, ada ideologi terbuka dan tertutup. Terbuka jika ideologi itu dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Nilai dasarnya kita katakanlah ada 5 ya. Ya, kalau kita mau pecah-pecah misalnya ada beberapa, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai keberadaban, kemudian nilai persatuan, nilai musyawarah, dan kemudian nilai keadilan sosial. Nah, dengan demikian maka selama kemudian nilai-nilai tersebut adalah tidak bertentangan, maka tentu Indonesia sangat terbuka untuk kemudian merespon perkembangan zaman itu selama tidak melabrak aspek-aspek nilai di dalam Pancasila tersebut. Nah, tetapi kalau dia melabrak itu, maka itulah kemudian posisi ideologi Pancasila itu sifatnya tertutup. Yakni tertutup, tidak dapat menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, tidak berinteraksi dengan perkembangan zaman. Tertutupnya seperti itu. Saya kira seperti itu adik-adik sekalian yang saya bisa menyampaikan kepada kita semua. Jangan lupa tetap senantiasa belajar dan belajar. Kiranya ke depan nilai-nilai Pancasila ini itu dapat Anda amalkan dan implementasikan dalam kehidupan Anda, baik di rumah tangga, baik kemudian sebagai mahasiswa sekalipun, Anda menjadi dosen, Anda menjadi pejabat, Anda menjadi kepala puskesmas, dan Anda menjadi kepala rumah sakit misalnya, bahkan Anda menjadi menteri sekalipun. Kita berharap bahwa nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam pikiran kita dan kita mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita dan mengambil sebuah kebijakan, menciptakan sebuah regulasi aturan yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Itulah kemudian yang harus kita tetap perjuangkan. Untuk itu kita harus memahami dan mempelajari Pancasila sebagai segala sumber dan segala sumber.
Saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian, yang saya bisa sampaikan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.